Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, diskursus soal nasab sampai hari ini tidak ada habisnya, dan semakin kesini semakin memperjelas bagaimana rungkatnya nasab daripada Kelambak Lawi, dan bahkan sudah banyak yang membawa diskusi soal nasab ini masuk dalam tataran diskusi yang akademis. Salah satunya itu adalah channel pada Suka TV yang 1 minggu terakhir ini betul-betul meng-up secara terus-menerus bagaimana diskursus soal nasab ini didiskusikan oleh beberapa tokoh atau ulama-ulama maupun para civitas akademik yang saya kira kita sudah saksikan semua. Dan muaranya jelas bahwa memang nasab Kelambak Lawi ini tidak bisa tertolong lagi. Dan ternyata kemudian ada satu data yang ini juga sudah lama pernah dikemukakan oleh Prof. Mahfud MD, yakni pada tanggal 19 bulan 12 tahun 2018 yang lalu, sebagaimana beredar viral kala itu dan sempat kemudian netizen disadarkan kan pernyataan Prof. Mahfud terkait soal Habib dan ataupun habaib yang selama ini mereka memperkenalkan diri sebagai cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi rupanya itu sudah pernah disanggah oleh Prof. Mahfud. Bagaimana sanggahan Prof. Mahfud ini saya bacakan. Terkait soal nasab Kelambak Lawi ini, rupanya Prof. Mahfud MD sudah pernah memberikan satu pernyataan dalam Twitternya sebagaimana yang beredar viral kala itu di tahun 2018 yang lalu. Tepatnya pada tanggal 9 bulan 12 2018, beliau menyatakan banyak orang tak paham arti Habib. Habib itu sebutan hormat dan sayang kepada seseorang, misal kepada rektor, menteri, dirut PJKA. Tak semua yang dipanggil Habib itu keturunan Nabi. Keturunan Nabi sebutannya ada dua, yaitu satu Syarif atau Syarifah, kalau jalur Hasan, kemudian Sayyid, Sayyidah jalur Husain. Lalu tweet Pak Prof. Mahfud itu kemudian ditanggapi oleh netizen, di mana salah satu tanggapan netizen mengatakan bahwa wah, pada salah kaprah semua kalau begitu. Lalu Prof. Mahfud MD kemudian menjawab lagi, banyak yang tahu saja tentang arti Habib lalu menyalahkan orang yang tahu. Habib itu kira-kira artinya yang terhormat atau tuan, seperti Tuan Hamid, Nasaruddin yang bendahara Partai Demokrat itu dulu dipanggil Habib oleh orang-orang Pasuruan. Sekali lagi, dipanggil Habib itu belum tentu keturunan Nabi. Pada prinsipnya memang kita lihat dalam pandangan 25 ulama yang kita tahu sendiri, yaitu ulama besar dari Nahdlatul Ulama yang dimotori langsung atau dipimpin langsung atau presidennya waktu itu adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, menetapkan bahwa panggilan Sayyid dan Syarif atau Syarifah itu khas hanya dikhususkan untuk anak cucu daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu yang menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah kenapa sampai hari ini kalangan PBNU itu masih ada saja yang membela habis-habisan daripada Kelambak Lawi ini. Tanpa bermaksud menyudutkan oknum PBNU, saya kira yang coba beliau lakukan adalah bagaimana mengimbangi isu ini sehingga kemudian tidak sampai terjadi kekacauan. Tetapi kita sebenarnya sangat berharap bahwa hal ini, karena sudah banyak tokoh-tokoh ulama ataupun para akademisi yang bicara, harusnya PBNU secara proaktif membawa isu ini naik pada level di mana ada forum di Nahdlatul Ulama yang namanya Forum Bahsul Masail, agar hal ini dibahas di sana.
Lalu Kelambak Lawi juga harus hari ini, kalau saya mestinya hadap diri. Dan tentu bagi siapapun yang ada di dalam diskursus soal nasab ini akan menerima keberadaan Kelambak Lawi selama memang mereka itu tidak lagi mendoktrin umat Islam yang ada di Nusantara ini dengan klaim sebagai cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka harus hidup normal apa adanya sebagaimana manusia-manusia pada umumnya yang ada di NKRI, karena kita memiliki kultur dan budaya yang saya kira sudah sangat jelas bahwa di mana bumi dipijak maka di situ langit kita junjung. Artinya apa? Bahwa dimanapun kita berada harus kita menghormati apa yang sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan lokal di dalam wilayah tersebut, sehingga kita tidak cenderung mengangkat diri kita menjadi raja-raja kecil. Karena kalau itu terus-terusan dilakukan oleh Kelambak Lawi, saya kira sinyalemen bahwa mereka adalah didikan Belanda akan semakin kuat. Apalagi memang dalam aspek sejarah pada tahun 1818 yang lalu sampai kisaran 1819, kita tahu memang bahwa dalam sejarah mereka ini didatangkan oleh Belanda sebagai pekerja di Nusantara ini, karena memang pada masanya Belanda tidak mau mengambil resiko mempekerjakan orang-orang pribumi karena takut orang-orang pribumi memberontak atau membuat kekacauan, sehingga kemudian orang-orang Yaman lah yang menjadi pilihan mereka untuk dipekerjakan di bawah pemerintahannya. Dan itu terkonfirmasi manakala Utsman bin Yahya, salah seorang Kelambak Lawi, itu kemudian menjadi mufti Batavia kala itu, yang memang betul-betul menjadi sumber malapetaka bagi perjuangan para ulama Nusantara. Bahkan banyak ulama-ulama kita dikafir-kafirkan, ulama-ulama kita ditentang jihadnya, dianggap bahwa itu adalah pemberontakan. Nah, oleh karena itu seluruh sinyalemen Kelambak Lawi bahwa mereka adalah cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu dengan pernyataan-pernyataan yang sudah muncul di publik, termasuk saya kira 2018 yang lalu. Jadi bukan saja Kiai Imad ya, kalau Kiai Imad ini kan belakangan, nanti di tahun 2022 mulai sampai hari ini. Kalau Prof Mahfud 2018 justru sudah bicara soal itu. Oleh karena itu harusnya para pribumi, budak-budak yang selama ini terdoktrin dengan apa yang menjadi ocehan-ocehan Kelambak Lawi itu bisa keluar dari hal tersebut dan kembali hidup normal apa adanya, ya layaknya kita-kita inilah. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.